ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من علمك وكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini, di hari Rabu tanggal 14 Jumadal Ula 1447 Hijriah. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surah Asy-Syura ayat ke-51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahya aw min wara'i hijab aw yursila rasula fayuhiya bi idnihi ma yasha'u innahu aliyyun hakim. Dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan, yakni malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat yang mulia ini sejatinya merupakan jawaban terhadap orang-orang yang mendustakan para rasul, orang-orang yang ingkar, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesombongan mereka, di mana mereka berkata, kenapa Allah itu tidak langsung berbicara kepada kami atau datang kepada kami bukti? Maka Allah Ta'ala menjawab, membantah mereka dengan ayat yang mulia ini. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, tentang ucapan mereka ini Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 118. Surat Al-Baqarah di ayat 118.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah aw ta'tina ayah. Kadzalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayat liqaumin yuqinun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang tidak mengetahui mereka berkata, laula yukallimuna Allah au ta'tina ayah. Mengapa Allah tidak berbicara dengan kita atau datang tanda-tanda kekuasaannya itu kepada kita? Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka ini. Tasyabahat qulubuhum, hati mereka itu serupa. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yuqinun, kepada orang-orang yang yakin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka ucapan mereka yang penuh kesombongan ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, surat Asy-Syura ayat ke-51 ini. Wa ma kana li basyarin an yukallimahullah illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasula fayuhiya bi idnihi may yasha. Allah tegaskan bahwa Allah itu tidak berkata-kata dengan manusia kecuali ya tiga keadaan tadi, sebagai wahyu, ya dengan perantaraan wahyu, atau di belakang tabir, atau dengan mengutus seorang utusan, yakni mengutus malaikat. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Allah tidak akan berkata-kata dengan hamba-hambanya kecuali dengan salah satu dari tiga cara seperti berikut ini. Pertama, wahyan, dengan wahyu, yakni Allah Subhanahu wa taala menanamkan ke dalam hati sanubari seorang nabi suatu pengertian yang tidak diragukannya bahwa yang diterimanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya yang terjadi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya di mana beliau bersabda, "Inna ruhal qudusi nafatha fi ru'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fit talab." Sesungguhnya Ruhul Kudus telah menghembuskan ke dalam lubuk hatiku bahwasannya seseorang tidak akan meninggal dunia hingga dia menerima dengan sempurna rezekinya dan juga ajalnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berusahalah dengan cara yang sebaik-baiknya. Rawahu Ibnu Hibban. Nah, di sini kalimatnya inna ruhal qudus nafatha fi ru'i. Jadi ini langsung dengan wahyu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, dari belakang tabir, miwarai hijab, yaitu dengan cara mendengar dan tidak melihat siapa yang berkata, tetapi perkataannya itu didengar. Seperti halnya Allah berbicara dengan Nabiullah Musa alaihi salam di Bukit Tursina
atau di Gunung Sinai. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bisa dilihat di surat An-Nisa ayat 164, kemudian di surat Al-Baqarah ayat 253. Nabi Musa, ibu-ibu yang dirahmati Allah, termasuk nabi yang paling banyak dikisahkan Allah di dalam Al-Quran, dalam banyak sekali ayat. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, coba dilihat Al-Baqarah 253. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu biruhil qudus walau syaa Allah maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'athumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau sya'allahu maqtatalu walakinallah yaf'alu ma yurid. Syahidnya pada kalimat minhum man kallamallah, gitu ya. Kata Allah, rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian lain. Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya, dan sebagian lagi ada yang ditinggikannya beberapa derajat. Nah, di antara yang kallamallah itu adalah Nabiullah Musa alaihi salam. Kemudian di surat An-Nisa, ayat 164. An-Nisa 164. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabli wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima. Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan, yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa Allah berbicara secara langsung, Allah berfirman secara langsung. Taib, jelas ya, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berkalam kepada Musa secara langsung. Kemudian di surat Al-A'raf di sini ayat 143. Ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan, wa kallamahu rabbuh. Nah, di sini poinnya. Dan Rabbnya telah berfirman langsung kepadanya. Maka kemudian Musa berkata, Rabbi arini anzur ilaik. Qala lan tarani. Wahai Rabbku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Maka Allah berfirman, engkau tidak akan sanggup melihatku. Karena Allah nanti dilihat di mana? Di surga. Taib. Nah, ini semua menegaskan kepada kita bahwa Nabiullah Musa alaihi salam ya termasuk nabi dan rasul yang langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau punya gelar Kalimur Rahman,
atau kalimullah. Pun demikian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau juga punya gelar yang sama dengan Nabi Musa, yakni kalimullah atau kalimur rahman, yakni pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, Allah berbicara kepada manusia dengan cara mengutus seorang utusan. Jadi ada yang berupa wahyu, kemudian dibalik tabir, kemudian dengan cara mengutus seorang utusan. Yakni Allah mengutus malaikat yang memang tugasnya menyampaikan wahyu, yakni malaikat Jibril. Maka utusan itu menyampaikan wahyu kepada siapa yang dikehendaki Allah, sebagaimana halnya Jibril turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada nabi-nabi yang lainnya. Ada satu riwayat di Sahih Al-Bukhari, diterima dari jalan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, annal Harits bin Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa ya'tikal wahyu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras, mithla salsalatil jaras wa huwa ashadduhu alayya fayufsamu anni wa qad wa'aitu anhu ma qala wa ahyan yatamathalu li al-malak rajulan fayukallimuni fa'ai ma yaqulu. Qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa laqad ra'aituhu yanzilu alaihi al-wahyu fil yawmi syadidil bardi fayafsimu anhu wa inna jabinahu la yatafassadu araqan. Bahwasanya Al-Harits bin Hisham pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara wahyu datang kepadamu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau menjawab, kata Nabi, kadang-kadang wahyu datang kepadaku seperti bunyi lonceng. Cara inilah yang sangat berat bagiku. Setelah ia berhenti, aku telah mengerti apa yang telah dikatakannya. Salsalatil jaras. Ya, bunyi lonceng itu kan memekakkan telinga. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kadang-kadang malaikat mewujudkan dirinya kepadaku sebagai seorang laki-laki, lalu dia berbicara kepadaku, maka aku mengerti apa yang dibicarakannya. Ya, seperti di hadis Jibril yang panjang itu, di mana malaikat Jibril datang menjadi sosok laki-laki. Ya. Taib. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin id tala'a alaina rajulun syadidu bayadhi thiyab syadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Begitu ya di hadis Jibril itu. Jadi kata Umar Ibnul Khattab, ketika kami duduk-duduk bersama Nabi di satu hari, tiba-tiba datang seorang laki-laki, syadidu bayadhi thiyab, ya sangat putih bajunya, syadidu sawadi sya'ri, sangat hitam rambutnya, la yura alaihi atharus safar, tidak nampak padanya bekas-bekas safar, wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenal orang ini. Ini disebut musafir bukan musafir,
Ya, disebut orang di sekitarnya, orang yang ada di sekitar mereka, ternyata nggak ada seorang pun yang mengenalnya. Begitu. Barakallahu fiikum. Nah, yang dimaksud itu adalah malaikat Jibril yang kemudian mengajarkan kepada Rasulullah, ya, dan juga para sahabatnya, ya, tentang rukun Islam, tentang rukun iman, tentang ihsan, juga tentang asyrat as-sa'ah, tanda-tanda kiamat. Nah, begitu Allah Subhanahu wa taala, ya, terkadang menyampaikan firman-Nya, menyampaikan wahyunya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan kisah malaikat Jibril yang kemudian menjadi sosok manusia ini datang di dalam beberapa riwayat. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran berikutnya, ayat ini ditutup dengan menyebutkan dua asma Allah yang husna. Innahu Aliyun Hakimun. Sesungguhnya Dia, Allah Azza wa Jalla, maha tinggi lagi maha bijaksana. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ayat ini ditutup dengan penegasan bahwasanya Allah itu maha tinggi. Apanya yang tinggi? Tinggi zatnya, maha tinggi zatnya di atas seluruh makhluknya. Kemudian yang tinggi juga adalah sifat-sifatnya, karena tidak ada sifat Allah yang naqas, tidak ada sifat Allah yang kurang, tidak ada sifat Allah yang cacat, tidak ada sifat Allah yang tidak sempurna. Maka Allah maha tinggi, maha luhur dengan segala sifatnya, ya. Beda dengan sifat manusia. Manusia tinggi sedikit saja, biasanya sifatnya nggak karu-karuan. Dulu nggak punya kursi, sekarang sudah punya kursi, jadi semena-mena. Begitu ya. Terkena oleh fitnah kursi, ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dulu miskin, sekarang kaya. Gara-gara kaya, akhirnya sifatnya berubah. Ya, dulu mah barakallahu fikum, ramah, ya, sama siapapun. Nah, sekarang dia hanya ramah dengan sesamanya saja. Kenapa? Sudah high class. Kelasnya sudah naik, sudah tinggi. Dia alergi kalau ketemu orang miskin, ya. Dia sebut orang miskin itu virus. Nama virusnya virus Madesu, ya. Masa depan suram. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu sifat manusia. Apa ayatnya, Bu? Kalla innal insana layatgha. Kapan dia tugian? Kapan dia tagha? Ar-ra'ahus taghna. Kalla, sekali-kali tidak. Innal insana, sesungguhnya manusia itu layatgha, sungguh benar-benar melampaui batasan. Kapan biasanya manusia melampaui batasan? Ar-ra'ahu stagna, ketika dia melihat dirinya, ya, merasa lebih dari yang lain. Susah kalau orang sudah merasa lebih dari yang lain. Merasa paling berilmu, merasa paling pintar, merasa paling senior, merasa paling ikhlas, ya, merasa paling nyunnah, merasa paling dermawan. Oh, pokoknya paling-paling saja, ya. Nah, orang seperti itu biasanya berpaling dari jalan Allah yang lurus, melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sifat manusia. Sifat manusia. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah.
Nah, Allah Subhanahu wa taala maha luhur sifat-sifatnya. Tidak ada kekurangan. Tidak ada cacat pada sifat Allah. Tinggi secara zat, ya tentu maha tingginya Allah secara zat jangan dibayangkan, disamakan dengan tingginya manusia. Sifatnya juga demikian, maha luhur. Apalagi yang maha tinggi pada Allah, af'aluhu, yakni seluruh perbuatan-perbuatannya. Perbuatan-perbuatan Allah itu maha tinggi, maha luhur. Apa yang diperbuat Allah itu bukan sesuatu yang remeh-temeh, tapi semuanya bernilai, semuanya berkualitas, semuanya mengandung hikmah. Itu perbuatan Allah. Taib. Maka Allah mengalahkan segala sesuatu. Tidak ada yang mampu mengungguli kemahatinggian Allah, kemahaluhuran sifatnya, kemahaindahan semua perbuatannya. Enggak ada. Allahu al-Aliyyu al-Qadir. Allah itu maha tinggi, maha kuasa. Taib. Maka seluruh makhluk tunduk kepadanya. Maka salah satu di antara nama Allah As-Samad. As-Samad, tempat bergantung seluruh makhluknya. Semua makhluknya tunduk kepadanya dan menjadi para hambanya. Kemudian Al-Hakim, nama Allah yang kedua yang menjadi penutup ayat ini, Hakim. Aliyun Hakimun. Hakim itu artinya maha bijak, maha bijaksana. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maha bijaksana. Ya, hakim itu lebih tinggi kedudukannya daripada adil. Adil itu sudah bagus ya. Tapi kalau hakim, maka lebih tinggi lagi kedudukan keadilannya. Jadi keadilan tingkat tinggi yaitu namanya kebijaksanaan. Lawannya apa, Bu? Lawan adil apa? Lawan adil tidak adil. Yakni zalim. Zalim. Kalau Allah maha bijaksana, berarti Allah itu maha tepat di dalam menempatkan segala sesuatu untuk makhluknya. Begitu ya. Makanya kewajiban makhluk diantaranya adalah ridho dengan segala ketetapan Allah. Kenapa? Karena ketetapan Allah itu pasti mengandung hikmah. Begitu. Pasti mengandung hikmah. Nah, kalau orang sadar ke sini, insya Allah ibu tidak ada yang namanya iri-irian, tidak ada yang namanya hasadan, tidak ada namanya dengki-dengkian, tidak ada namanya gampang bermusuhan, gitu ya. Kenapa? Ya masing-masing menerima dengan ketetapan Allah. Kemarin kita membahas apa, Bu? Tentang manusia terkait dengan anak keturunan kan? Betul, Bu? Yang pelajaran kemarin. Lupa lagi ya. Ayat kemarin tentang apa? Ya, tentang yang enggak punya anak. Nah, itu kan? Ya, Ustaz. Barakallahu fiikum. Nah, kalau orang memahami penjelasan tadi ya, bahwa Allah itu maha tepat di dalam menetapkan apapun bagi para hambanya, maka tadi itu akan menjadi tasliyah, menjadi hiburan tersendiri bagi hati manusia. Allah itu, ibu, menguji kita dengan ujian, dengan beragam ujian, bukan untuk menghancurkan kita, bukan untuk menzalimi kita, ya bukan untuk
menumbangkan kita, bukan. Allah menguji kita itu untuk kita hadapi. Bagaimana menghadapi ujian ini sehingga menghasilkan pahala yang berlimpah di sisi Allah. Mendewasakan diri, mematangkan mental, begitu kan? Barakallahu fikum. Artinya ada hikmahnya di balik semua ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi tidak ada istilah, "Duh, kamu mah enak ya punya anak." Ya, saya udah sekian tahun udah punya anak, gitu ya. Nanti kata yang punya anak juga begitu. Enak kamu nggak punya anak. Nggak ribet, nggak susah, ya, nggak membiayai, gitu kan. Nah, itu manusia akhirnya serba salah. Dikasih anak salah, tidak dikasih anak ngomel-ngomel, kan begitu. Dikasih kaya, barakallahu fikum, tidak bersyukur. Dikasih kemiskinan, tidak bersabar. Nah, itu haluan, ya, sifat tabiat buruk manusia. Maka tugas kita itu menerima setiap ujian dari Allah, setiap ketetapan dari Allah, karena kita yakin bahwa semuanya pasti mengandung hikmah. Begitu. Itu saja. Jadi tidak usah gimana-gimana, gitu kan. Qanaah saja, ridho dengan jatah yang diberikan Allah. Begitu Ibu ya. Supaya apa? Supaya kalau kita mendapat sesuatu yang nikmat, itu mudah bersyukur. Kalau mendapat sesuatu yang menurut manusia kurang nikmat, kita mudah bersabar. Begitu. Karena manusia itu kalau mau nurutin hawa nafsunya nggak ada selesainya, Ibu. Nggak ada. Enak ya kamu rumahnya di gunung, tiap hari itu bisa lihat gunung, gitu ya. Itu kata orang yang rumahnya pinggir laut. Itu yang di gunung juga begitu, Ibu. Enak ya kamu mah bisa kalau buka jendela rumah itu langsung lihat laut. Kita di sini nggak ada laut, soalnya gunung semuanya. Itu manusia begitu, nggak ada ujungnya, nggak ada selesainya, ya kan? Enak ya kamu mah tinggal di tempat yang sejuk udaranya, nggak kayak di Balikpapan 32 derajat, ya. Sekalinya panas tiba-tiba ngegebret hujan, gitu ya. Barakallahu fikum. Ya, kata orang yang di gunung yang tiap hari berkabut, begitu juga enak kamu, gitu kan. Kita di sini kabulusan tiap hari, gitu ya. Tiap hari kedinginan, kamu mah enak, gitu ya. Enggak kedinginan. Kita kedinginan, kalau bicara berasap, begitu kan. Kemana-mana pakai jaket, ya, disarung, begitu kan. Pakai upluk. Itu manusia, Ibu, enggak ada habisnya. Ya. Enggak ada habisnya. Maka tugas kita itu apa, Ibu? Tugas kita menerima apapun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk diri kita. Begitu. Yang nikmatnya disyukuri, yang kurang nikmatnya disabari, sudah itu saja. Ya. Barakallahu fikum. Gitu ya. Dan hidup itu jadi indah kalau begitu. Enggak ada masalah. Tidak terlalu beban, begitu kan? Kenapa? Karena disikapi dengan bimbingan dari Allah. Makanya nih kita kasih pelajaran di sini, Ibu. Jadi Allah itu hakim, maha bijaksana dalam menempatkan segala sesuatu untuk makhluknya, termasuk di dalam menetapkan takdir dan dalam menetapkan hukum pada tempatnya. Itu hakim. Tidak salah, hukum Allah itu nggak akan pernah salah. Ya, beda dengan hukum manusia. Sekarang diberlakukan, ya, belum tentu tahun depan masih berlaku. Ya, dulu kita musim COVID itu harus, Ibu mau kemana-mana harus pakai apa tuh? Bukan, sudah disuntik belum? Apa namanya itu?
Vaksin, suntik vaksin. Kan ribet itu ibu ya. Mau ke bandara, mau ke mana ininya, kartu vaksinnya. Sudah divaksin berapa kali, baru 1 kali, oh nggak bisa. Sampai begitu kan? Nah, sekarang berlaku nggak? Nggak ada. Nggak ada. Taib ibu. Nah beda dengan hukum Allah. Ya hukum Allah itu berlaku sepanjang zaman. Hukum Allah itu selalu tepat. Ya. Dan pasti mengandung hikmah. Taib. Nah di sini kita kasih pelajaran. Beberapa pelajaran dari nama Allah Al-Ali. Apa pelajarannya ketika Allah itu memiliki nama Al-Ali? Taib. Ibu yang dirahmati Allah, pelajarannya bagi kita, yakinilah tentang kemahatinggian Allah dalam segala hal. Untuk selanjutnya kita menyadari sesadar-sadarnya kerendahan dan kehinaan diri sebagai hamba Allah yang lemah dan fakir. Itu. Jadi tidak usah sombong, karena yang maha tinggi itu hanya Allah. Manusia apa yang ditinggikan? Ya. Tinggi tubuhnya saja pendek gitu kan. Barakallahu fikum. Ya. Apanya yang kemudian disombong-sombongkan? Semuanya milik Allah. Taib. Kemudian pelajaran dari nama Allah Al-Hakim, menerima takdir Allah. Ini poin tadi. Menerima takdir Allah dengan ridho dan ikhlas. Mengagungkan hukum Allah. Mengagungkan hukum Allah. Kenapa? Karena pasti mengandung hikmah. Kemudian mengambil hikmah dari setiap kejadian. Mengambil hikmah dari setiap kejadian. Ini poin penting ibu ya. Karena hari-hari kita dihadapkan dengan beragam macam kejadian. Ya, terkait diri kita, harta kita, terkait kehormatan kita, terkait pribadi, keluarga, ya terkait lingkungan, apapun itu. Ya setiap hari ya kita menghadapi berbagai macam kejadian. Gitu ya. Kemudian berusaha untuk selalu bersikap bijaksana dalam segala keadaan. Ini pelajaran dari nama Allah Al-Hakim. Ya. Dan orang kalau sudah punya sifat hikmah, Masya Allah, ya, itu orang paling bahagia, orang yang paling tumakninah. Ya. Makanya ada istilah ahli hikmah. Yu'til hikmata mayyasha. Allah itu memberikan hikmah kepada siapapun yang dikehendakinya. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga Allah jadikan kita ahli hikmah. Kan sampai jadi nama ya, hikmat gitu. Ada bapak ibu hikmat gitu. Hikmah. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Nanti kita akan bahas ayat yang ke 52 dan seterusnya.